tema tentang white and black. Bukan black and white, tapi white and black. Karena memang yang lebih utama itu yang putih, jangan yang hitam. Nah, saya berharap supaya saudara dan saya bisa menangkap apa yang saya sampaikan pada sore hari ini. Buka hati lebar-lebar, buka telinga lebar-lebar, bukalah roh lebar-lebar. Ya, puji Tuhan. Terima kasih kepada Tante Silas, juga Pak Frank yang mengizinkan saya untuk hadir pada sore hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, hari ini kita akan melihat firman Allah dulu. Saya sedikit ngambil satu ayat yang tadi pagi, satu aja. Setelah itu baru kita kembali ke ayat yang berikutnya. Kejadian pasal 21. Kejadian 21. Tapi saya lihat dulu ayat 16, pasal 16. Karena ini supaya saudara tidak bingung. Pasal 16 ayat 14. Pasal 16 ayat 14. Maaf, bukan 14 ya saudara ya. 15. Kejadian 16 ayat 15. Ayo baca ya sama-sama saya. 2, 3. Lalu Hagar melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abram. Dan Abram menamai anak yang dilahirkan Hagar itu adalah Ismail. Jadi ini loh awal cikal bakal namanya Ismail muncul di kitab Kejadian ini. Jadi Abram semula tidak punya anak, mandul, bukan mandul, tidak bisa punya anak, saudara. Sampai Sarah, sampai usia lanjut, tidak bisa punya anak. Hal yang mustahil. Tapi Alkitab mengerti tidak ada yang sukar kepada Allah. Ternyata Hagar si Abram lewat Hagar, dia punya anak satu, namanya Ismail. Nah, anak yang dilahirkan oleh Hagar dilahirkan Abram lewat Hagar, itu saya katakan sebagai anak karena nafsu keinginan daging. Ini gambarannya yang saya katakan itu black, hitam. Tapi beda, sekarang pasal yang ke-21. 21, ayatnya yang ke-1, 2, dan 3. Ayo baca. Pasal 1, 2, 3. Ayat 21, ayat 1, 2. Ayo baca. 2, 3. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikan. 2. Maka mengandunglah Sarah. Lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya, pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. 3. Abram menamai anak yang baru lahir itu. Nah ini, anak yang pertama yang dilahirkan lewat Hagar itu dikatakan sebagai anak kedagingan. Hanya karena kepingin punya anak. Anak yang kedagingan sudah punya dulu. Dan heran, kedagingan ini muncul lebih cepat daripada yang anak perjanjian. Ishak itu anak perjanjian, sudah dijanjikan oleh Allah jauh-jauh hari. Tapi enggak teko-teko saudara. Nah, Abram menanti. Tapi Alkitab bilang apabila tiba masanya, apabila Kairos itu datang, maka Allah itu memberikan seorang anak laki-laki namanya Ishak. Anak perjanjian namanya Ishak. Anak kedagingan namanya Ismail. Karena hanya kepingin punya anak. Ya apa caranya supaya dapat anak. Tapi sudah lihat bahwa kedua orang anak ini beda jauh. Yang satu waktu Abram itu usia 85 tahun, dia punya anak Ismail. Tapi waktu Abram umur 100 tahun, punya anak Ishak. KCE 15 tahun. 15 tahun ini antara Ismail dan Ishak. Jadi kalau nanti Ishak ini mulai bermain-main, bisa jalan krekel-krekel gini, katakanlah umur 2 tahun, 3 tahun,
Ismail itu sudah usia 17 tahun. Ngerti ya maksudnya? Jadi betapa saya bayangkan bahwa kondisi Ismail pasti lebih kuat, lebih mampu karena dia dilatih oleh ayahnya bagaimana berburu, bagaimana dia cari makan, bagaimana jadi mereka berkebun dan sebagainya. Nah, mulailah masalah. Pasal 21 ayat 8 sampai 10. Ayo baca. 21 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Bertambah besarlah anak itu dan ia disapih. Ini maksudnya Ishak. Ishak bertambah besar. Bertambah besarlah anak itu, Ishak itu disapih. Lalu Abraham mengadakan perjamuan besar pada hari Ishak disapih itu. 9. Pada waktu itu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar, maksudnya Ismail, perempuan Mesir itu bagi Abraham, sedang main dengan Ishak anaknya sendiri. Kalau saya membaca ayat ini, rasanya biasa saja. Biasa atau dulur, bedulur, dolin. Tapi kalau saya membaca terjemahan lain, ternyata Ismail yang lebih dewasa itu mengintimidasi, menganiaya, membuli kepada arek kecil yang jenenge Ishak ini. Jadi saya bayangkan, ya pasti kalah. Bagaimana seorang Ishak yang Ismail yang sudah gede, yang remaja, pemuda gini, dan dia melawan sama Ishak yang masih kecil, masih balita itu, ya pasti kalah, saudara. Lah di keadaan seperti itu, mamanya Sarah, ya mana ada mama tego, saudara. Kurang ajar, anakku kok dipermainkan, dibuat mainan sama Ismail. Kok kurang ajar Ismail, anakku dipermainkan, dibully, disusahkan, dianiaya. Kalau bahasa Inggris di mock itu di apa ya? Diintimidasi, disusahkan, ya, menggencet. Jadi saudara lihat, Ismail itu menggencet kepada Ishak. Jadi saudara lihat di sini, anak karena kedagingan itu menggencet anak dari perjanjian. Saudara jangan kaget bahwa ternyata di dalam kehidupan kita juga sama. Di dalam diri kita itu ada manusia rohaniah, tapi juga ada manusia jasmania. Manusia jasmania ini seringkali menghambat, menggencet, membuli bagaimana pertumbuhan manusia rohania. Ojo kaget, saudara. Ada apa sih? Ado-ado lunga kebaktian, nengok dalane macet. Mesti ngomah ae, lewat online penak. Enak toh, ya. Sambil makan kacang, sambil kipas-kipas. Wah, ojo ya. Ini manusia jasmania menggencet manusia rohania. Padahal di gereja, kalau saudara beribadah, maka saudara dapat menikmati lain, bukan hanya firman Allah, tetapi persekutuan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi ini kejadian. Dan sampai hari ini pun hal itu sama terjadi. Kalau saudara ingat akan perumpamaan lalang dan gandum. Lalang dan gandum. Ini menyimpang sedikit karena tidak ada di konsep. Lalang dan gandum. Dalam Matius pasal 13. Pada waktu orang itu menaburkan gandum di kebunnya, maka musuh itu menaburkan lalang. Heran. Lalang itu cepat sekali tumbuhnya. Lalang itu tidak usah saudara tuh tabur benihnya, itu lo cukul sendiri. Dia tumbuh cepat. Dan Alkitab berkata apa? Di akar-akar lalang itu menggencet akar-akar dari gandum. Sehingga apa? Gandum tidak bisa bertumbuh dengan maksimal. Saya mau katakan kepada saudara dan saya, lalang-lalang itu ada di dalam kita, tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak, ada di dalam kita. Kenapa? Karena firman Allah juga berkata begitu.
lompat sebentar ke Galatia. Kitab suratan Galatia pasal yang keempat, 4 ayat yang ke-28 sampai 30. Ya, Galatia 4 ayat 28 sampai 30. Ayo baca. Yuk, 2, 3. Dan kamu, hai saudara-saudara, kamu seperti Ishak, anak-anak perjanjian. Terus, tapi seperti dahulu, dia yang diperanakkan menurut daging, Ismail maksudnya, menganiaya yang diperanakkan menurut roh. Demikian juga sekarang ini. Terus, tetapi apa kata nas Alkitab dalam kitab suci, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Sebab hamba perempuan itu tidak akan dapat menjadi ahli waris bersama-sama dengan anak perempuan merdeka. Jadi ceritanya dalam kisah Kejadian, nanti kalau baca di rumah, jengkelnya si Sarai melihat bagaimana anaknya Hagar Ismail ini menggencet, membuli, menyusahkan, menganiaya kepada Ishak ini, membuat Sarai ini bela anaknya. Dia membela anaknya. Dia bilang sama Abram, usir anak mari. Itu kurang ajar. Itu perempuan Mesir itu sama anaknya, keluar dari rumah ini. Ini rumahku, harus keluar. Ini loh Hagar diusir sama Sarai. Tapi heran, Abram meneng aja. Laki-laki meneng. Saya lihat. Dan memang akhirnya nanti Hagar ini sama Ismail diusir keluar. Diusir keluar dari rumah ini. Sehingga akhirnya Ismail dan Hagar ini nyasar sampai di padang belantara. Mereka kehausan sampai mereka bingung mencari makan dan sebagainya. Saya tidak ngomong sampai situ. Tapi satu hal yang mau saya bicara malam sore hari ini buat saudara. Di dalam diri saya, di dalam diri saudara, itu ada manusia roh dan manusia jasmaniah kedagingan. Kalau Hagar sama Ismail bisa diusir keluar. Tapi kalau yang di sini gak iso diusir keluar. Gak iso. Kecuali kalau sampean mati baru berhenti. Kedagingan gak iso. Di dalam diri saya, sak pendeta sekalipun, dia itu selama masih ngincak lemah, masih ada manusia jasmania, tapi juga ada manusia rohania. Dan seringkali manusia jasmania menganiaya kepada manusia rohania. Ini saudara. Di sini, cokolnya di sini. Kenapa? Karena Adam, waktu Adam jatuh dalam dosa, itu sudah ada, benih itu sudah ada. Benih itu sudah ada. Saya ingat ayat kitab Keluaran. Keluaran pasal 7. Pasal 7. Sewaktu Musa dan Harun meminta kepada Fir'aun agar dia mengizinkan orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa dan Harun ini menghadap Fir'aun. Fir'aun mana mau mengizinkan mereka pergi, tidak mau saudara. Pasal 7 ayat 8 sampai 12. Yuk baca ya. Saya berharap saudara tidak kapok sama saya. Kok ngejak baca ya. 2, 3. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Apabila Fir'aun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu, lemparkan itu di depan Fir'aun. Maka tongkat itu akan menjadi ular. Terus, Musa dan Harun pergi menghadap Fir'aun. Dan lalu mereka berbuat seperti yang diperintah Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Fir'aun dan para pegawainya, maka tongkat itu jadi ular. Koser. Tongkat Harun jadi ular. Ya, ingat ya, tongkatnya Harun jadi ular. Tapi pasal ayat 11. Ayat 11. Ayo 2, 3. Kemudian Fir'aun
memanggil orang-orang berilmu, ahli sihir. Mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Fir'aun nggak mau kalah. Saudara. Oh iya, kamu bikin tongkat jadi ular. Sopo kondo nih aku raiso. Panggil itu tukang sihir Mesir. Lempar. Deng. Waktu dilempar, semua tongkat-tongkat yang dilempar ahli nujum jadi ular. Bisa. Tapi lihat ayat 12. Ayo, 2, 3. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat itu menjadi ular. Terus, tetapi tongkat Harun. Jadi satu tongkat Harun jadi ular satu. Ngerti ya? Maksudnya ngerti ya? Nangkep ya? Yang tadi katakan ahli nujum itu 10 orang. 10 tongkat dilempar semua. Semua jadi ular. Waduh, ini atraksi ular betul-betul. Satu tongkat Harun yang jadi ular mencaplok semua tongkat-tongkat ular-ularnya ahli nujum. Saya mau tanya saudara sekarang. Waktu Harun ini ngambil tongkatnya, ularnya dicekel, pegang, jadi apa ini? Tongkat. Ularnya ahli nujum di mana? Di mana? Yang banter, yang mau. Dalam malah, dalam tongkat. Itu loh ularnya nujum, itu ada di ularnya Harun. Dalam diri saya, diri saudara itu ada ular. Lan ojo kaget, kalau ada seorang pelayan Tuhan, itu mendadak tahu-tahu ujuk-ujuk berbuat dosa. Ularnya keluar tanpa perencanaan. Bisa jatuh dalam perzinahan. Daud, apa dah oleh jalan-jalan di atas teras rumah? Oh, angin silir-silir. Boleh enggak? Boleh. Yang enggak boleh tahu-tahu ularnya keluar. Tongkat ularnya si ular hitam itu keluar. Menipu Daud supaya dia itu ngambil istri Uria itu loh. Itu yang salah. Saya mau katakan pada saudara, saya kan tidak usah menghakimi orang-orang yang jatuh dalam perzinahan atau ditangkap polisi karena korupsi dan sebagainya. Karena memang di dalam diri saya, dalam diri manusia saya ini ada tongkat-tongkat nujum, tongkat hitam, ular hitam tadi itu. Itu ada di sini, itu nggak bisa buang saudara, tetap ada. Nah, bagaimana caranya supaya saudara nggak nuruti keinginan ular hitam itu loh, yang penting itu. Kenapa? Karena kita masih manusia yang bisa lemah, bisa jatuh. Jadi saudara dan saya anjurkan, saya kasih nasihat, orang usah mengadili atau menghakimi seorang siapapun, bahkan seorang hamba Tuhan yang sedang menghadapi ular-ular hitam sedang keluar tadi. Kenapa? Karena saudara juga punya ular hitam. Saudara punya ular hitam. Pak Heru punya ular hitam. Tidak bisa dibuang, dirogoh, diambil. Tidak bisa saudara. Sungguh tidak bisa Pak Rahmat. Tidak bisa, inilah ada ular hitam. Dan white snake juga ada di sini. Saudara. Ular putihnya juga ada. Yang jadi masalah, jangan sampai ular hitam ini jadi liar. Itu loh saudara. Sehingga ular ini berbuat sekarang dewe, menyusahkan, menyesatkan, membuat saudara dan saya ini jatuh kelimpungan sebagai anak Tuhan. Karena memang bagaimanapun juga kita tidak bisa buang ular hitam. Lydia, meskipun kamu cantik sekalipun, di dalam dirimu itu ada ular hitam. Ya Pak ya? Yes. Iya. Jangan sopo kondo dah ono. Selama saudara masih menginjak lemah, menginjak tanah, ular hitam itu masih bercokol dalam diri kita. Cuma caranya bagaimana supaya ular hitam itu tidak kurang ajar, melakukan perkara-perkara yang salah. Gitu loh saudara. Itu yang lebih penting.
Makanya Rasul Paulus dia bicara begini, pasal 7 kitab Roma. Roma pasal 7 saudara. Roma 7 ayatnya yang ke-18 dan 19. Yuk baca ya. Ayo, 2, 3. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, benar, tidak ada suatu yang baik. Karena ular hitam itu sudah bercokol lebih dulu. Ismail itu sudah ada lebih dulu. Kacek 15 tahun daripada Ishak. Jadi dia sudah lebih berpengalaman. Ismail sudah lebih berpengalaman daripada Ishak. Dia lebih mudah pakai tipu muslihat dan sebagainya. Ishak misi bayi, misi baru bertumbuh, misi lucu-lucunya, lugu-lugunya saudara. Manusia roh kita ini barusan tumbuh. Jadi kalau saudara mau tahu kenapa Ismail itu membuli kepada Ishak, karena memang dia sudah merasa kuat. Dia tahu engkau iki jadi calon ahli waris dari papi Abraham. Arek iki bakal jadi ahli waris. Siapa yang ngajari? Mami Hagar. Dia bilang sama Ismail. Tidak ada di Alkitab, tidak ada. Mail, gitu. Nek kamu ndak lawan itu bakal jadi ahli waris duwe bapakmu. Ismail delok, bapak saya ini sugih semua. Punya onta, punya keledai, punya buruk, punya kuda, punya domba, punya kambing, punya lembu. Nek sampai ini, karena ini ada perjanjian. Aku ini anak lebih dulu. Aku tidak mau kalah. Maka dia berusaha menekan, mempressure kepada si Ishak ini. Supaya Ishak tidak bertumbuh. Supaya Ishak tidak bertumbuh. The black itu selalu menekan kepada yang putih. Ojo kaget, manusia rohania saudara dan saya itu akan selalu ditekan, dipressure, dibully, disusahkan supaya saudara dan saya tidak mewarisi apa yang dijanjikan Tuhan. Loh, itulah saudara tujuannya ke sana. Makanya dia berusaha supaya Ishak ini ditekan, disusahkan, dibully. Bila perlu ya, dia khawatir diracun kok mamanya tahu. Diracun bila perlu mati. Nek mati, aku jadi anak tunggal mewarisi kekayaan Abraham. Saudara, mari kita harus tahu itu. Makanya si Rasul Paulus dia bilang begitu tadi. Aku tahu di dalam aku sebagai manusia tidak ada satu yang baik. Sebab kehendak ada, tapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yang jahat itu aku perbuat. Teman-teman yang biasa pergi ke lapas, tanya sama mereka, Pak Samuel atau siapa ya? Apakah sampean memang punya perencanaan untuk melakukan kejahatan ini sehingga kamu ini dihukum? Enggak. Tahu-tahu muncul. Tahu-tahu ularnya keluar. Ularnya keluar, langsung dia eksekusi. Nah kalau ularnya keluar dieksekusi, akhirnya dia berbuat dosa, berbuat salah, ditangkap polisi, dijebloskan penjara. Orang salah, saudara. Bukan apa yang baik yang aku perbuat. Seringkali manusia sama. Saya pun mengakui sama. Saya kalau ditanya, aku gitu jane mau kepengen berbuat baik. Tadi Pak, siapa ini? Ini opening preaching. Aldo, memberi yang terbaik. Karpe memberi yang terbaik, Pak. Karpe gitu. Tapi apa buat, oleh apa boleh buat.
Seringkali bukan yang terbaik yang kita beri. Tapi justru apa yang jahat, yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu yang kita perbuat. Aku ini manusia celaka. Itu loh omongannya Rasul Paulus. Pasal yang ke-20, ayat 24. Ayat 24. Ayat 24. Ayo baca ya. Ayat 24. Dana. Ayat 24. Ya. Ya baca 2, 3. Aku manusia cilaka. Siapa yang dapat melepaskan aku dari tubuh maut ini? Itu saudara. Ini kondisi manusia. Saya, saudara, podoai. Pak Frank karena masih ngincak lemah, podoai. Tetap ada ular putih, saya juga ada ular hitam. Tidak heran, tahu-tahu kita ini melakukan perkara yang tidak berkenan sama Tuhan. Nah, firman Allah itu selalu punya solusi. Firman Tuhan itu selalu punya solusi. Bagaimana caranya supaya saya tidak sampai ngumbar ular hitam di dalam diri saya. Itu loh solusinya. Ya apa caranya supaya saya tidak ngumbar ular hitam di dalam diri saya. Jadi gini saudara, kalau saudara punya kandang ular atau binatang apa yang satu putih, yang satu hitam. Podo galake. Anjing itu di belakang. Yang satu putih, yang satu hitam. Supaya anjing putih jadi kuat. Anjing putih jadi tegas. Anjing putih itu jadi melompat cepat. Yang banyak dikasih makan sehat itu anjing putih. Anjing hitam ojo dikei mangan. Ngerti ya maksudnya ya? Tangkap ya. Jadi di rumah cobaan. Kalau eksperimen di rumah. Kalau di rumah saudara punya 2 kucing, satu kucing hitam, satu kucing putih. Cobaan. Kucing hitam jangan dikasih makan. Ya dikasih makan segotok aja, nasi tok. Sungguh, cobaan. Tapi yang kucing yang putih, yang sudah sayang bulunya api ini, kasih makan bergizi. Belinya di Pak dulu kita makanan kucing. Engkau sehat, engkau akan cepat. Kucing yang putih itu akan cepat, dia kuat, cepat hebat, cepat anu. Sedangkan yang hitam itu jadi lemah. Hidup saudara juga sama. Nek saudara kepengen ngalami pertumbuhan rohani yang baik, kasih makan rohaniah saudara. Saya dulu pernah punya murid sekolah minggu 1. Murid sekolah minggu ini tidak tahu mamanya datang pada. Tak delok isi, aku sungkan. Sungguh, mama itu berangkat kerja. Pagi berangkat kerja. Papa ya berangkat ke Surabaya kerja. Anak ini mulai kecil. Ini real story, saya. Real story. Anak kecil ini mulai SD, sendirian di rumah. Kalau pulang sekolah, dijemput, entah siapa yang jemput, pokok pulang, setelahnya apa di setel. Film TV itu. Kuntilanak, Nyironggeng, hantu-hantu, Dracula. Lu ini serius. Saya lihat sendiri anak ini. Saudara, apa yang terjadi? Sepanjang hari dia itu melihat itu film-film horor, setan-setan tadi itu. Ini masuk ke sini informasinya. Masuk lewat mata, masuk ke hati, ke pikirannya. Anak ini sampai SMA, waktu dia masih di kelas Yerusalem. Mau malam hari jam 11 mau siopian tuh. Dawani lu kan jeding dewe. Dawani. Sudah SMA, mau kebel pipis, panggil mamanya. Ma, apa sih nyu? Mau pipis.
mamai nuntun saudara. Dari kamar tidur pergi geding. Setelah itu balik meneh. Itu loh saudara. Nanti tengah malam jam 2, jam 3 pipis lagi, bengok-bengok lagi saudara. Saya tanya kenapa? Karena waktu kecil informasi yang dia lihat, yang dia tangkap lewat mata, lewat pikiran, lewat hidupnya, itu perkara-perkara negatif. Perkara setan-setan. Ana Nyi Blorong, kuntilanak, sundel bolong. Sungguh ini serius saya bilang, saya tidak mengada-ngada. Ini betul kejadian. Anak sekolah minggu Elohim. Oh, bayangkan saudara. Tapi karena dia memberi makan hidupnya ini dengan perkara-perkara yang negatif, maka terjadilah dalam dirinya itu manusia rohnya itu kegencet, tidak punya iman, tidak punya keberanian. Dia takut. Saya mau katakan kepada saudara dan saya yang punya anak kecil sekarang. Tolong anakmu delengen. Aja sampai cuma delok film Dracula, kuntilanak, wewe gombel. Aja saudara. Karena itu informasi itu masuk lewat telinga, juga lewat mata. Dan semua ini mata, telinga ini, muaranya itu bisa sini, bisa sini. Nah itu lari cuma ke kepala, paling ya lari so. Tapi kalau sampai di sini, itu akan menggencet manusia roh anak itu. Saudara harus sadar ini. Dan sekarang ini dunia, terus terang dunia sedang berusaha menggencet manusia rohaniah anak-anak Tuhan. Dengan berbagai-bagai hal. Berita-berita miring, berita-berita yang menakutkan. Yang barusan heboh ini loh. Gempa megatrust. Dulu pakar lo bilang gempa itu tidak bisa diperkirakan. Lo kok bisa ngomong ada gempa megatrust, gak bingung. Dan itu pun semua orang ngoceh semua. Waduh gempa. Menghantui manusia. Padahal untuk beraktivitas, untuk supaya hidup rohaniah kita ini tumbuh, saudara harus terlepas dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, dan lain-lain yang berusaha menggencet iman percaya kita. Saudara harus menjaga hidup, menjaga hati, menjaga pikiran. Jangan sampai perkara-perkara yang begini ini, yang negatif-negatif ini, ular ireng tadi itu, menggencet hidup saudara dan saya. Karena kalau saudara sampai mengizinkan perkara negatif itu mengencet saudara, ojo kaget. Nek saudara jadi orang Kristen tidak dapat merasakan mengalami apa itu janji Tuhan. Mana buktinya? Pesimis lah. Mana janjinya katanya Tuhan itu baik. Tuhan katakan aku akan mencukupkan engkau. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatanku. Saudara saya mau katakan janji Tuhan itu betul. Ya dan amin. Cuman saudara, hati saudara ini selebar layar ini loh. Ya, tapi 60-70% ini sudah diisi perkara negatif. Untuk perkara yang baik itu masuk sesal-sesalan, susah. Makanya mari kita belajar mempersiapkan manusia roh kita ini. Supaya kita tidak sampai menjadi anak Tuhan yang kerdil. Yang kerdil. Tidak ada pertumbuhan sama sekali saudara. Saya mau berharap supaya setiap saudara yang datang pada sore hari ini, marilah saudara dan saya menjaga hidup di dalam kehendak dan rencana Tuhan. Kalau kita tidak menjaga hidup, maka kita akan sukar jadi kuat. Padahal firman Allah bilang, jadilah kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Apa cuma slogan ayat itu? Enggak. Apa ayat itu cuma slogan? Bukan saudara. Ayat itu ya dan amin. Saudara harus jadi kuat di dalam Tuhan dengan kekuatan kuasanya. Dan untuk itu saudara harus kasih makan manusia roh saudara.
Makanan manusia roh itu ya ini firman Tuhan ini, saudara. Makanan saudara, makanan manusia roh itu firman Allah. Tidak ada enggak. Saudara cuma dengar, oh iya ada gempa. Ciut. Ada perang di Israel. Ciut. Ada gunung meletus. Ciut. Terus ada lagi kerusuhan. Ada maling, ada ciut. Tidak ada tempat buat firman Allah. Tidak ada tempat buat firman Allah. Akibatnya apa? Tidak ada pertumbuhan. Digencet oleh belukar-belukar ini loh. Sedangkan saudara ini dan saya sudah mendapat benih yang baik. Firman Allah itu benih yang baik. Nek saudara tidak menjaga hati, menjaga hidup, menjaga pikiran, menjaga mata, menjaga mulut, maka saudara membiarkan musuh itu menaburkan benih-benih lalang di dalam diri saudara dan saya. Sing rugi sapa? Sing musuh ini, bye-bye, bye-bye, kapok kan. Sedangkan saudara akan merasa sangat-sangat dirugikan. Jadi anak Tuhan pada hari-hari ini, saudara dan saya itu harus cerdas. Saudara harus cerdas sebagai anak Tuhan. Cerdas bagaimana Pak? Tahu mana yang perlu dan yang tidak perlu. Nek memang itu cuma perkara yang tidak benar. Sampah, buangan. Kemarin dulu hari, apa itu? Kamis. Saya nyunjungi Pak Sony yang sakit. Gitu. Saya bilang sama Pak Sony, mulai hari ini Pak Sony, dia kena stroke. Mulai hari ini Pak Sony, jaga hati baik-baik. Tidak dapat disangkal, kita ini hidup berinteraksi dengan banyak orang, banyak keluarga. Dan seringkali tidak sadar itu ada benih kemarahan, kebencian, tidak bisa ngampuni, dendam, itu bercokol di sini. Kelihatannya benihnya kecil, tidak tahu saudara, non diraruh saudara. Tapi kalau saudara mau teliti, benih itu cepat tumbuhnya itu daripada benih firman Allah. Heran ya, katanya firman Allah itu benih nomor 1, benih unggul. Kok kalah sama pertumbuhannya dengan benih lalang? Itulah kenyataannya memang begitu saudara. Benih firman Allah itu tetap tumbuh, tapi digencet sama benihnya lalang. Belukar-belukar ini gencet. Sehingga jangan heran saudara dan saya jadi anak Tuhan tidak mengalami pertumbuhan iman yang maksimal. Ya lu gereja. Baca Alkitab. Saya baca Alkitab. Baca Alkitab itu untuk makanan ini. Manusia roh kita. Jujur, saya mau tanya saudara. Siapa yang kalau pagi hari atau sore malam hari baca Alkitab? Tidak usah angkat tangan kok tersinggung. Tuhan tahu. Tidak usah guyang-guyung, sing mesam-mesam ketara kok. Baca Alkitab saudara. Karena saudara harus tahu bahwa benih firman itu kalau saudara baca lewat mata atau saudara dengar lewat voice, itu akan membangun manusia roh. Nek saudara mengabaikan itu, ya tidak salah sih, Tuhan tidak bakal marah. Kurang ajar kamu ya, tidak mau baca Alkitab, tiwas satu kono Alkitab, tidak mau dibaca. Tuhan tidak marah, tapi yang rugi saudara sendiri. Yang akan kerdil, pertumbuhan rohani kerdil, itu ya saudara sendiri. Makanya sebagai anak Tuhan, jemaat Tuhan yang hadir pada sore ini, saya mau katakan pada saudara, hari-hari ini saudara hanya saudara tidak bisa ngusir Hagar dan Ismail dari hidup saudara. Saya mau ngusir Hagar sama Ismail saja dari hidup saya. Raiso saudara. Hagar dan Ismail tidak bisa memang dia bisa diusir dari rumah Abraham. Tapi untuk saudara mengusir ular hitam dari hati saudara, tidak bisa. Caranya cuma satu hal, manajemen hati. Manajemen hati. Kasih makan makanan yang bergizi untuk ular putih saudara.
Jangan kasih makan yang ular hitam. Makan ular hitam biar kelaparan, kaliren ya ben. Karena kalau dia kaliren, dia lemah. Kalau dia lemah, dia tidak akan memakut saudara, tidak akan membawa saudara, menyesatkan saudara. Tapi kalau saudara dan saya tidak memberi makan manusia roh, dan Bapak, aku ya gak ngasih makan ular hitam, aku juga gak ngasih makan ular putih. Ya salah saudara, salah saudara. Tapi saya mau katakan pada sore hari ini, nek saudara ingin mengalami hidup berkristenan yang berkemenangan. Enak toh? Tiap orang kan pengen hidup berkemenangan. Ya, enggak. Pengen hidup berkemenangan enggak? Oh, mau. Ya. Ya, Pak Andika pengen hidup berkemenangan enggak? Oh ya, semua mau. Enggak ada cara lain. Kasih makan manusia roh, saudara. Dengan ini loh. Tadi pagi saya bilang sama jemaat Tuhan di Surabaya. Alkitab ini, saudara. Alkitab ini loh. Sekarang memang model orang cari praktisnya itu bawa HP. Saya bisa mengajar anak-anak kelas atas Yerusalem. Anak-anak harus bawa Alkitab. Kecuali kalau kamu orang tua tidak punya Alkitab, ngomong saya tak tukar Alkitab. Tapi kamu harus bawa, selain bawa Alkitab, nanti bawa stabilo atau pensil atau ballpoint. Kalau saya ngajar, apa yang saya bilang, ya garis bawahi. Mereka harus garis bawahi. Tidak apa-apa. Alkitab ini kotor. Tidak apa-apa, saudara. Alkitab ini seringkali amburadul. Ini loh Alkitab saya, amburadul. Alkitabnya amburadul. Maaf, biasa nih. Hati ini jadi apik. Hidupnya jadi baik. Tapi ini Alkitab ini mulus. Tadi pagi saya bilang, kalau ngomong gitu, mau buka ayat, mau buka kertas itu, tidak pernah diwoco. Alkitabnya mulus, tapi hatinya amburadul. Bukan saya yang ngomong. Makanya saudara saya ojo bangga sih bisa beli ini, boleh ke gereja itu bawa tab atau bawa HP boleh. Engko ning omah maca dhewe maneh lewat Alkitab. Saya sarankan kepada saudara, di rumah itu ada satu Alkitab, di mana saudara bisa baca. Saudara baca apa yang saudara renungkan, garis bawahi, atau saudara ada yang ayat-ayat yang rasanya meloncat dalam diri saudara, cari garis bawahi. Itu makanan rohaniah saudara. Itu resep kuno, tapi cespleng. Nek baca Alkitab, ojo keburu-buru, kejar target, enggak. Baca Alkitab, ayat. Begitu ada rasanya, ada ayat yang bicara, ngerti, pahami, lakukan. Nanti saudara lihat, hidup saudara jadi bersih. Memang Alkitabnya rusuh. Saya dulu pernah lihat ada seorang ibu, Alkitab ini ditaruh di meja toko, saudara. Meja toko. Ada dokter juga sama. Meja praktek itu ada Alkitab. Jadi kalau pasien tidak ada pasien, dia baca Alkitab. Baca Alkitab. Ibu yang buka toko, Alkitab dibuka, dibaca. Saya tahu, di tengah-tengah kesulitan hidup, dia tetap kuat. Kenapa? Firman Allah menjadi dasar hidup. Alkitab ini firman Allah. Om, tidak ada cara lain lah om pakai vitamin atau suplemen apa supaya menjadi kuat. Tidak ada. Tanya Pak Heru, ada suplemen supaya manusia roh kuat. Tidak ada, saudara. Tidak ada. Cuma firman Allah. Tidak ada. Ini resep kuno, tapi cespleng. Nah, saudara nuruti apa kata firman, hidup saudara akan terjamin. Saudara akan terjamin. Enak toh terjamin. Tuhanlah jaminanku. Dari mana? Dari firman Allah. Nah, saudara tidak mau dijamin Tuhan, ya terserah. Tidak salah Tuhan. Itu sebabnya pada pagi sore hari ini saudara. Nah, saudara dengar firman Tuhan, maksudnya cuma manggut. Tapi lakukan firman Allah.